Baiklah, kita ketemu kembali dalam kuliah daring kita kedua untuk mata kuliah Etika Insani, dan yang kita angkat saat ini adalah sistem etika. Mata kuliah Etika Insani, kuliah keempat, sistem etika. Deontologis dan teleologis. Berbagai banyak aliran etika, berbagai banyak tokoh, ahli-ahli etika berbicara tentang etika. Pada prinsipnya etika terbagi kepada dua aliran besar ini, deontologis dan teleologis. Deontologis berbicara tentang etika dan moral yang mengacu pada hakikatnya atau substansinya, sedangkan teleologis fokus kepada tujuan, kepada konsekuensi. Salah satu tokoh terkenal dari deontologis adalah Immanuel Kant, dan tokoh teleologis adalah Jeremy Bentham dan John Stuart Mill dengan aliran yang dinamakan utilitarisme. Utilitarianisme adalah salah satu aliran etika yang tergolong teleologis yang dikemukakan Jeremy Bentham. Moto, moralitas, dan hukum dibuat untuk manusia, bukan manusia untuk hukum dan moralitas. Kalau kita menegakkan keadilan, tidak karena kita harus adil, tapi karena yang lemah harus didukung, perempuan harus dibela, penjahat harus direhabilitasi, dan lain sebagainya. Ini nenek-nenek cuma nyuri kayu bakar sedikit diadili, dihukum. Sementara koruptor yang korupsinya sebesar gunung, miliaran dolar, cuma dihukum 5 tahun, 6 tahun. Adil nggak? Adil, sudah sesuai dengan pasal hukum. Ini gambaran manusia untuk hukum, bukan hukum untuk manusia. Hukuman pun ada bukan sebagai balasan atas kejahatannya. Orang yang bersalah harus dihukum kalau hukumannya itu akan membuat terhalangnya tindakan kesalahan lebih jauh. Kalau menghukum seseorang yang bersalah itu tidak ada manfaatnya, misalnya karena yang bersalah ini pasti tidak akan mengulangi perbuatannya, atau karena hukuman itu tidak akan menghentikan kesalahannya, maka tidak ada gunanya. Tidak ada gunanya hukuman. Prinsip utilitarianisme pertama adalah prinsip konsekuensionalis teleologis. Prinsip utilitas atau prinsip hedonis yang kedua, maximize pleasure, minimize suffering. Karena maximize pleasure dan minimize suffering, dan kita tahu bahwa kesenangan itu juga banyak pilihan, maka untuk mengetahui lebih bermoral mana dalam melakukan kesenangan bisa diukur dengan istilahnya adalah hedonic calculus. Misalnya mau main ke rumah sahabat deket, seneng kita. Mau main gitar juga seneng. Mau main game seneng, sama-sama seneng. Intensitasnya kita ukur, mana yang lebih seneng, seneng banget, atau lebih seneng. Kalau nggak bisa juga diputuskan dengan intensitasnya, kita naik ke kriteria berikutnya, durasi, lama waktu kesenangan, dan terus kepada kriteria berikutnya sampai kira-kira ada 7 kriteria kalau mau diukur. Kritik terhadap utilitarianisme. Kalau cuma ukurannya kesenangan, babi cukup senang dan lebih senang daripada Sokrates yang ilmunya tinggi tapi dihukum mati. Dan istilah itu adalah peak philosophy.
babi yang hidup dengan bahagia itu secara moralitas lebih tinggi dibandingkan Socrates yang menderita dan dihukum mati. Juga ada juga kesenangan yang susah diukur. Misalnya mana yang lebih baik? Memberi minum dingin di waktu panas atau lebih baik memberi minuman panas di waktu dingin? John Stuart Mill menyempurnakan aliran utilitarianismenya Jeremy Bentham. Menurut John Stuart Mill, ada ranking loh. Kesenangan itu ada rankingnya. Ada ranking bawah dasar, ada ranking lebih tinggi. Bagaimana kita bisa tahu secara tepat konsekuensi sesuatu tindakan? Kita tidak terus-menerus dalam segala hal mengukur mana yang lebih bermanfaat, mana yang kurang. Misalnya, waktu mau tidur, bukankah lebih baik belajar? Waktu mau nonton film, bukanlah lebih baik bersedekah? Ada absurditas perilaku. Yang benar dan salah bisa satu level ketika mendapat kesenangan yang sama. Ada juga problema keadilan. Misalnya kasus pembunuhan satu orang yang bersentuhan dengan kepentingan banyak orang, secara utilitarian pembunuh ini boleh dibebaskan loh, demi kepentingan orang banyak, demi kepentingan orang terpenuhi. Etika deontologis Immanuel Kant. Deontologis adalah cara berpikir etis yang mendasarkan diri kepada prinsip, hukum, norma objektif yang dianggap harus berlaku mutlak dalam situasi dan kondisi apapun. Dasarnya adalah kewajiban yang harus dilakukan tanpa harus peduli dengan segala hal lain. Kewajiban adalah peraturan, peraturan adalah moralitas. Menurut Kant, kita melakukan kewajiban bukan hanya karena kewajiban tersebut memiliki nilai dan menguntungkan bagi kita. Bukan tujuan yang menentukan kualitas moral kita, melainkan kesadaran kita akan hukum moral tersebut. Ukuran moral bukan akibat atau hasilnya. Ada orang yang melakukan sesuatu dengan niat jahat, namun dampaknya malah baik. Namun juga sebaliknya, atau demikian juga sebaliknya. Akibat atau hasil dari perbuatan kita tidak berada dalam kekuasaan kita. Kita hanya bisa menguasai motif, niat dari tindakan kita, bukan dari hasilnya. Oleh karena itu, baik atau tidaknya perilaku kita tergantung motif atau keinginan atau kehendak baik kita, bukan karena akibat. Asas deontologis. Yang pertama, personal autonomy atau otonomi personal. Yang kedua, respect, penghormatan. Yang ketiga adalah kewajiban, duty. Kewajiban. Pemenuhan kewajiban itu yang pertama karena tuntutan akal sehat. Yang kedua, tuntutan kebenaran. Harus ada untuk melestarikan akal sehat. Ketiga, tuntutan kebebasan. Harus ada untuk melestarikan akal sehat dan kebenaran. Dan berikutnya adalah tuntutan hidup dan kehidupan. Harus ada untuk melestarikan akal sehat, kebenaran, dan kehidupan. Kritik deontologis. Menghadapi dilema moral bagaimana? Teori deontologis. Deontologis mengabaikan rasa, terlalu fokus pada akal. Over intelektualis. Bagaimana dengan mereka yang daya pikirnya rendah? Ini ada persamaan dan perbedaan di ontologis dan teleologis. Ada kasus Yasir meminta izin ayah dan ibunya untuk pergi ke pesta ulang tahun seorang temannya. Mereka mengizinkan dengan satu syarat, Yasir sudah harus kembali ke rumah sebelum jam 11. Yasir berjanji dan lalu pergi.
Ternyata ia baru kembali pukul 12 malam. Ia mengatakan sebenarnya tidak ingin melanggar janjinya, tapi ia tidak mempunyai pilihan lain. Ia harus mengantar dua teman wanitanya pulang. Maklum rumah mereka jauh dan hanya Yasir yang mau mengantar. Yasir berkata, "Saya mengakui salah, tapi saya tidak dapat berbuat lain." Ayah Yasir berkata, "Yasir, aku memahami keadaanmu, tapi ketahuilah bahwa janji adalah janji, dan janji harus ditepati. Apapun alasannya, engkau tetap bersalah." Ibu Yasir protes, "Aku tahu bahwa si Yasir memang bersalah. Ia sudah mengakuinya, tapi mengapa ia harus dihukum? Yasir tak dapat, Yasir tak tidak berbuat jahat. Maksudnya baik, ia malah mengantar teman-teman wanitanya pulang. Ini kan perbuatan luhur." Ayahnya deontolog, ibunya teleologis. Demikianlah kuliah kita, kuliah daring kita kali ini. Mudah-mudahan ini bermanfaat dan akan kita lanjutkan dengan kuliah daring berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.